Fakultas JKT SMKN 13 Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik Ambon. What? Penasaran gimana konfliknya? Yuk kita tonton video ini. Gimana videonya? Menakutkan ya. Kasihan juga saudara-saudara kita. Padahal awalnya hanya perkelahian kecil dari antara dua orang yang berbeda latar belakangnya loh. Yuk kita bahas. Nah, kita akan membahas bagaimana konflik ini berkaitan dengan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dan tentunya, apa pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini? Sebelum konflik terjadi, masyarakat Ambon sebenarnya sudah hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan agama dan budayanya loh. Namun ada beberapa faktor yang membuat kondisi menjadi rentan seperti kesenjangan sosial, persaingan ekonomi, dan kekurangan komunikasi antar kelompok. Nah, selain itu, situasi politik di Indonesia saat itu juga sedang tidak stabil setelah masa reformasi, sehingga konflik lebih mudah sering terjadi. Konflik mulai terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 1999. Awalnya hanya perkelahian kecil antara dua orang yang berbeda latar belakang. Namun, karena adanya emosi, kesalahpahaman, dan isu yang menyebar dengan cepat, konflik ini semakin membesar. Masyarakat mulai terbagi menjadi kelompok-kelompok dan saling menyerang satu sama lain. Selain itu, konflik menyebar ke berbagai wilayah di Ambon dan sekitarnya. Terjadi banyak kekerasan seperti pembakaran rumah, kerusakan fasilitas umum, dan penyerangan antar kelompok. Banyak masyarakat yang terpaksa mengungsi karena merasa tidak aman. Pada tahun 2000, konflik semakin parah karena adanya kelompok bersenjata yang ikut terlibat. Hal ini membuat jumlah korban semakin meningkat dan situasi semakin sulit dikendalikan. Setelah konflik berlangsung cukup lama, pemerintah akhirnya melakukan upaya perdamaian. Salah satu langkah penting adalah memulai perjanjian Malino II. Perjanjian ini dilakukan pada tahun 2000 dan melibatkan perwakilan dari dua kelompok. Melalui kesepakatan ini, konflik mulai mereda dan masyarakat perlahan kembali hidup damai. Nah, menurut kalian, pendapat tentang kekerasan terhadap minoritas itu seperti apa sih? Menurut saya, kekerasan terhadap kelompok minoritas adalah hal yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibenarkan. Karena setiap manusia juga memiliki hak yang sama untuk hidup aman tanpa diskriminasi. Kekerasan seperti ini menunjukkan masih kurangnya rasa toleransi dan rasa kemanusiaan di masyarakatnya. Lalu, penyebab kekerasan terhadap kelompok minoritas itu apa sih? Mungkin ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, kekurangan pemahaman tentang perbedaan agama, suku, dan budaya. Dan yang kedua, adanya prasangka negatif. Yang ketiga, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, provokasi dari pihak tertentu. Dan yang terakhir, lemahnya penegakan hukum. Dari hal ini, bisa memicu kebencian, pertengkaran, dan mungkin akhirnya berujung pada kekerasan. Apakah kekerasan patut dilakukan? Tentu saja tidak. Kekerasan tidak patut untuk dilakukan dalam situasi apapun. Kekerasan hanya akan memperburuk keadaan dan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Lalu, bagaimana cara agar memperbaiki kondisi menjadi lebih baik? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai. Dan yang kedua, mengadakan dialog antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil tanpa memihak. Dan yang terakhir, menghindari penyebaran berita hoax atau provokasi. Mungkin dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat bisa hidup lebih damai dan rukun. Nah, dari konflik Ambon ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci. Justru, perbedaan harus kita jadikan kekuatan untuk hidup bersama. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan dari cerita ini mungkin ada banyak perbedaan pendapat, salah satunya pendapat dari video ini. Terima kasih sudah menonton.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.